Kami dari PPG Prajab Unika Atmajaya akan mempresentasikan demonstrasi konstekstual topik 2. Selamat menikmati. Film yang dirilis tahun 2008 karya Andrea Hirata berlatar pada tahun 1970 di Desa Gantong, Pulau Belitung terdapat sebuah bangunan sekolah dasar dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sekolah ini bernama SD Muhammadiyah Gantong dan menjadi satu-satunya tempat bersekolah anak-anak miskin di desa tersebut. SD ini juga terancam ditutup oleh Dinas Pendidikan setempat karena kekurangan murid. Beruntung, SD Muhammadiyah Gantong tepat memiliki 10 orang peserta didik sebagai syarat minimal sekolah dapat beroperasi. Ke-10 anak adalah Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akiong, Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, dan Harun. Anak-anak inilah yang diberi julukan oleh Bu Muslimah sebagai anak-anak Laskar Pelangi karena beraneka ragaman mereka. Yang dapat kami pelajari dari film Laskar Pelangi ini adalah terdapat sebuah pesan yang berisi tentang bagaimana seharusnya seorang pendidik berlaku. Bagaimana Bu Mus sebagai guru yang mengajar 10 anak dengan potensi yang bermacam-macam ini, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, menjadi semua peserta didiknya mampu menerima pendidikan yang tidak kalah dari sekolah-sekolah yang jauh lebih bagus dari SD Muhammadiyah Gantong. Dan kami melihat bagaimana peran seorang guru dalam menjadi agen perubahan dari anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi, keterbatasan intelektual, perbedaan minat dan bakat, bisa bersaing dengan anak-anak dari sekolah lain dengan fasilitas yang lebih maju. Pembelajaran yang dilakukan juga berpusat kepada peserta didik dan disesuaikan dengan lingkungan dan budaya di daerah sekolah. Arti 9-10 orang murid. Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Lili. Ini. Lenggang. Di mana Harun Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Dead Poets Society adalah sebuah film Amerika Serikat pada tahun 1989. Film ini bercerita mengenai 7 anak muda yang sedang menempuh pendidikan di Academic Walton. Academic Walton merupakan sekolah asrama laki-laki yang menerapkan aturan amat ketat. Ketatnya peraturan sekolah membuat ke-7 pemuda tersebut sering merasa jenuh. Akan tetapi, ketika guru bahasa Inggris telah diganti dengan alumni dari Academic Walton yang telah menempuh pendidikan di Harvard University, yakni Mr. Keating, kelas yang semula kaku menjadi cair suasananya. Cara Mr. Keating mengajar membuat ke-7 pemuda tersebut menjadi bersemangat. Di setiap pembelajarannya, Mr. Keating selalu memberikan semangat kepada muridnya untuk selalu melakukan perubahan dalam hidupnya dan mengajak mereka semua tertarik pada puisi. Selain itu, Mr. Keating juga cenderung menerapkan pembelajaran yang tidak biasa, seperti menyuruh para muridnya untuk merobek buku pelajaran dan naik ke atas meja. Hal itu dilakukan agar para muridnya mampu berpikir sendiri dengan sudut pandangnya sendiri untuk mengubah hidup mereka. Slogan yang terkenal dalam film ini ialah Carpe Diem, yang berarti petiklah hari, yang digunakan oleh Mr. Keating agar para muridnya berani melakukan tindakan untuk menggapai hari ini. Alhasil, ke-7 pemuda itu semakin tertarik pada pembelajaran puisinya Mr. Keating dan menganggap Mr. Keating lebih dari sekedar guru.
Hal yang dapat dipelajari pada film Dead Poet Society yaitu seorang guru yang dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Beliau dapat menginspirasi peserta didik dengan cara memberikan dorongan dan motivasi serta mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi. Selain itu, pada film Dead Poet Society memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menemukan jalan hidupnya dan mendukung di setiap jalan yang mereka ambil. Film ini juga mengajarkan peserta didik untuk dapat berpikir kritis dan berpikir kreatif. Pada film Dead Poet Society yang dapat kita pelajari bahwa seseorang harus mengejar mimpi mereka sesuai dengan minat bakat yang dimilikinya, tanpa ada paksaan apapun. Dan guru memberikan motivasi untuk membuat hidup peserta didik menjadi lebih bermakna. Melalui hal ini, peserta didik menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan meningkatkan rasa keingintahuan peserta didik. Kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional adalah adanya emosi yang menimbulkan reaksi sehingga peserta didik termotivasi dan minat dalam melakukan pembelajaran menjadi meningkat. Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. See, the world looks very different from up here. You don't believe me? Come see for yourselves. Come on. Come on. Just when you think you know something, you have to look at it in another way. Even though it may seem silly or wrong, you must try. Now, when you read, don't just consider what the author thinks. Consider what you think. Boys, you must strive to find your own voice. Because the longer you wait to begin, the less likely you are to find it at all. Thoreau said most men lead lives of quiet desperation. Don't be resigned to that. Break out. Now don't just walk off the edge like lemmings. Look around you. There you go, Mr. Christie. Thank you. Yes. Dare to strike out and find new ground. Sekolah Rimba merupakan sebuah film yang menceritakan seorang yang bernama Butet Manurung. Ia sudah bekerja hampir 3 tahun di sebuah lembaga konservasi di wilayah Jambi. Butet telah menemukan hidup yang diinginkannya, yaitu mengajar baca tulis dan berhitung anak-anak suku dalam yang dikenal sebagai orang rimba, yang tinggal di hulu sungai Makekal di hutan Bukit 12. Butet bertemu dengan Nyungsang Bungo, anak yang berasal dari hilir sungai Makekal, yang jaraknya sekitar 7 jam untuk bisa mencapai hulu sungai, tempat Butet mengajar. Diam-diam, Bungo telah memperhatikan Butet mengajar membaca. Pertemuan dengan Bungo menyadarkan Butet untuk memperluas wilayah kerjanya ke area hilir sungai Makekal. Namun, keinginannya tersebut tidak mendapatkan restu baik dari tempatnya bekerja, maupun dari kelompok rombong Bungo yang masih percaya bahwa belajar baca tulis bisa membawa malapetaka bagi mereka. Namun, melihat keteguhan hati Bungo dan kecerdasannya membuat Butet mencari segala cara agar ia tetap bisa mengajar Bungo. Hal yang dapat dipelajari pada film Sekolah Rimba adalah guru memiliki peranan penting sebagai inisiator perubahan positif di masyarakat. Guru juga dapat memberikan pengertian bahwa pentingnya pendidikan bagi semua anak tanpa memandang latar belakang atau geografis mereka, seperti suku dalam yang dikenal sebagai orang rimba. Kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu Butet selaku guru menunjukkan empati dan kesadaran sosial dalam merespon kebutuhan anak-anak di suku dalam. Kebutuhan tersebut yaitu pendidikan, mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, dan hubungan interpersonal yang kuat. Dilihat dari komunikasi Butet dengan orang rimba, agar Butet diizinkan untuk mengajar anak-anak suku dalam tersebut. Namo ke Nyungsang Bungo. Kalau udah belajar detong lah.
belajar videonya, ada lagi belik lagi. Temenggong mati tadi malam, pasti karena dia. Jadi ini hanya urusan satu orang anak bernama Bung. Kalau kau tidak bisa menerima cara kerja kami, bukan tempatmu ada di sini. Kemana ibu guru butan tak? Terima kasih telah menonton presentasi dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.